Membaca merupakan kegiatan wajib bagi seorang pelajar. Kamu setuju dengan pernyataan itu? Pastinya. Bacaan itu tidak hanya berupa buku pelajaran, tetapi masih banyak sumber-sumber lain yang bisa kita baca. Bisa kumpulan cerpen, novel, e-book, dan buku-buku ilmu pengetahuan populer. Tiada hari tanpa membaca, karena membaca merupakan jalan lurus menuju manusia cerdas dan berjaya. Dengan membaca, kamu bisa memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca, kamu pun bisa memperoleh hiburan dan kesenangan. Berkaitan dengan membaca, kali ini pembahasan kita yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Keragaman informasi dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Buku bacaan dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau khayalan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Terdapat beberapa ciri-ciri buku fiksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Gaya bahasa yang digunakan biasanya bermajas metafora, personifikasi, dan perumpamaan. Hal tersebut bertujuan untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembaca. Kemudian yang kedua, sifat katanya sebagian besar adalah konotatif. Kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. Jadi kata yang bersifat konotasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Jadi, pada karangan yang bersifat fiksi, penggambaran kehidupan didasarkan pada imajinasi penulis. Kemudian, ciri-ciri buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang formal. Ciri ini adalah ciri yang paling menonjol. Dari segi penulisannya, buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, sifat kata yang digunakan denotatif. Kata denotatif maksudnya adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Jadi informasi yang disampaikan oleh penulis disajikan secara lengkap dan tegas. Tujuan penggunaan kata denotatif ini yaitu karena penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca dengan cara tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta. Sifat dari isi berita pada karangan non-fiksi ini adalah fakta dan faktual, sesuai dengan data yang diperoleh. Karena ini buku yang disampaikan bersifat faktual, pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Selanjutnya, tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. Maksud dari hal tersebut adalah tulisan tidak melulu menggunakan bahasa yang kaku, melainkan maksud dari tulisan dapat dipelajari secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya, temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Jadi salah satu ciri-ciri buku non-fiksi itu ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu. Selanjutnya karangan bisa juga berupa pengembangan ide baru. Contoh buku fiksi yaitu cerpen, dongeng, novel, dan drama. Kemudian contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, biografi,
dan ilmiah populer. Seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Coba kamu pikirkan kembali apa yang kamu inginkan ketika membaca novel. Ketika itu akan muncul berbagai perasaan yang muncul seiring dengan perjalanan hidup yang dialami tokoh novel tersebut. Tidak demikian halnya ketika kamu membaca buku pelajaran, buku ilmiah ataupun buku non-fisik lainnya. Yang kamu peroleh ketika itu adalah sejumlah informasi pengetahuan ataupun wawasan. Informasi buku melalui indeks. Adapun yang dimaksud dengan indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Sebuah indeks buku dibangun oleh beberapa bagian yang diantaranya yaitu indeks nama atau pengarang adalah suatu susunan atau kumpulan nama-nama orang dalam sebuah indeks. Yang kedua, indeks topik atau subjek atau istilah, yaitu suatu kumpulan subjek atau sebuah istilah yang disusun yang berdasarkan abjad yang istilah tersebut berada dalam buku atau bersangkutan dengan isi buku tersebut. Dalam sebuah buku geografi, indeks topik yang ada biasanya yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu geografi. Yang ketiga, perincian indeks topik ialah suatu istilah-istilah atau subjek yang ada kaitannya dengan sebuah subjek yang ada di dalam sebuah indeks topik. Yang keempat, nomor halaman ialah suatu bagian indeks buku yang bertuliskan nomor-nomor halaman di mana kata-kata istilah itu berada. Kemudian macam-macam indeks buku dibedakan menjadi dua, yaitu indeks subjek dan indeks pengarang. Indeks subjek yaitu berisi daftar istilah dalam sebuah buku, sedangkan indeks pengarang yaitu yang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam sebuah buku yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, indeks subjek ialah indeks yang berisi daftar istilah yang terdapat dalam sebuah buku, sedangkan indeks pengarang ialah indeks yang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang teori maupun pendapatnya terdapat dalam sebuah buku tersebut. Contoh indeks buku. Kalian baca ya. Catatan tentang isi buku. Kamu sudah belajar memanfaatkan indeks saat menemukan informasi-informasi penting yang ada di dalam suatu buku. Hal lain yang perlu kamu kuasai adalah membuat catatan tentang isi buku berdasarkan kata atau istilah-istilah dalam indeksnya itu. Kamu harus dapat menentukan indeks yang pemaknanya yang dicari, kemudian mencatat semua penjelasan yang ada di buku itu tentang indeks yang dimaksud. Catatlah penggunaan kata atau istilah-istilah indeks yang kita anggap penting. Susunlah catatan secara kreatif. Kamu dapat membubuhinya dengan pensil berwarna, gambar-gambar, dan hal-hal menarik lainnya. Perlu diingat, catatan itu mudah diingat dan lebih semangat untuk mempelajarinya. Perhatikan teknik mencatat informasi dalam buku, yaitu tentukan kata atau istilah yang hendak dicari penjelasannya. Carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. Pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu.